Persik Kuningan ini dapat beberapa limpahan pemain dari Cimahi Putra, salah satunya pemain cukup berpengalaman Andre Oki Sitepu. Nah, kenapa Cimahi Putra pemainnya pada eksodus? Coba Bapak Edi Mulyo. Ya, intinya memang itu memang ada masalah di internal klubnya, sehingga membuat tim tersebut yang padahal juara ya. Juara Regional Jabar. Iya, Regional Jabar, tapi ternyata ada masalah finansial yang membuat para pemain menyerah untuk terus berada di klub tersebut, dan membuat tim tersebut tidak ikut putaran nasional. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Esther Resto. Wis, merah-merah. Indonesia nih, gokil. Ini nggak mungkin lo bisa cari di Store Expo. Cuma kita yang punya ya. Kita sama Pak Erik. Oh iya, kita sama Pak Erik, benar-benar. Sama Esko lah paling, sama Esko PSSI ya. Tapi jarang pakai Pak Erik yang sering pakai yang merah ini. Oh iya ya. Gue cari-cari emang nih yang merah ini susah banget, nggak tahu kenapa ya. Iya, rezekinya Pak Erik iyalah. Ke kita lah nanti ya. Oke, sekarang dengan kembalinya Discord bersama gue dan Estu, kita akan ngebahas lagi soal sepak bola nasional. Dan kita akan awali dari Liga 4 yang kick off pada 21 April Senin kemarin ya. Ya, itu putaran nasional. Betul. Ada 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang jadi tuan rumah. Tapi overall sebenarnya ada 64 tim ya. 64 tim yang dibagi menjadi 16 grup. Satu tim itu ada apa namanya? 4 tim. Dan alhamdulillahnya hampir semua mengirim, kecuali beberapa Kaltara, Kepulauan Riau gitu-gitu yang nggak mengirim. Akhirnya mundur. Diganti tapi tiba-tiba ada satu tim. Ada satu. Kita bahas ntar dulu itu. Yang pasti akan ini yang positif dulu yang kita omongin. Positifnya adalah banyak mantan pemain-pemain timnas yang ternyata menunjukkan bahwa kita sudah cukup berumur karena mereka jadi pelatih Nah, karena dulu 2010 kan liputan kan ya. Iya, betul. Nah, alumni 2010 Piala AFF 2010 itu ada 3 yang sudah jadi pelatih. Timnas nih ya, 2010. Timnas jadi zaman Alfred Riedel itu. Jadi ada Arif Suyono, itu Persikoba Batu, dan kebetulan tuan rumah tuh. Terus ada Ahmad Bustomi. Bustomi itu Persema Malang. Jadi dia melatih tim kecilnya. Terus ada Oktomaniani. Oktomaniani itu klubnya apa ya? Persimer Merauke. Itu yang angkatan 2010 ya. Terus ada yang lebih senior lagi. Seangkatan dia tapi umurnya lebih senior, Amirzal yang Sriwijaya. Yang juga Persija kan. Dia melatih Pekanbaru FC. Dia Amirzal ini memang di timnas tidak lama, hanya dia punya 2 cap 2010 dan 2011. Jadi Amirzal. Terus ada yang lebih senior lagi, ada siapa namanya? Maman Suryaman. Pelatih lama. Ini mantan pelatih U16. Dia adalah gelandang Indonesia waktu merebut emas 91. Dia melatih Bintang Timur Tambua. Klub asal NTT. Lalu satu lagi itu siapa ya? Purwanto. Purwanto bapaknya si Arkan Kakak. Ini pemain timnas Indonesia di awal-awal 2000-an, walaupun memang seniornya nggak lama, tapi dia 2 kali ikut SEA Games waktu itu. Terus dari Piala Asia 2000 ada 2 orang. Yang pertama adalah Slamet Riyadi. Back dari Medan yang tahun 2000 itu jadi andalan PSMS dan timnas. Dia melatih Persikap Karanganyar. Lalu ada pemain yang bermain di Piala Tiger 2000 dan juga Piala Asia 2000, Edward Rifak Dalam, semua orang udah tahu. Dia melatih Merauke United ya? Kan ada Persimer. Ada juga. Persiko Sorong. Bukan United. Merauke United. Merauke United ya? Merauke United. Ada Persimer, ada Merauke United. Jadi nanti kalau salah gue benerin ya tapi salah satu tim juara di sana di Papua. Jadi dilatih oleh Edward Rifak Dalam gitu. Jadi ada sekitar berarti 3, ada 3 yang tadi ada 7 pemain mantan pemain timnas. Lalu ada pemain bintang di Liga Indonesia, termasuk bintangnya PSM Rio Kartika juara 2000 ada Yusifral Jafar. Itu Yusifral Jafar melatih Mangiwang FC dari Makassar. Lalu ada juga Atan Mahing, ada Jarot yang melatih Jambi, ada Amirul Mukminin, ada beberapa pemain-pemain yang dulu bersinar di Liga Indonesia di tahun 2000-an awal itu sekarang menjadi pelatih. Termasuk di Persik Kuningan ada Boy Jati Asmara. Ini
bad boy-nya Persib Bandung. Dia sekarang melatih Persik Kuningan dan direktur tekniknya Ismet Sofyan. Oh, jadi duet Ismet Sofyan dengan Boy Jati itu duet untuk menangani Persik Kuningan, dan Persik Kuningan ini dapat beberapa limpahan pemain dari Cimahi Putra, salah satunya pemain cukup berpengalaman Andre Okisitepu. Kenapa Cimahi Putra pemainnya pada eksodus? Coba Bapak Edi Mulyo. Ya, intinya memang ada masalah di internal klubnya, sehingga membuat tim tersebut yang padahal juara ya. Juara Liga 4. Jabar. Iya, Regional Jabar, tapi ternyata ada masalah finansial yang membuat para pemain menyerah untuk untuk terus berada di klub tersebut, dan membuat tim tersebut tidak ikut putaran nasional. Dua hari sebelum kick off ya, tanggal 21 April, dan itu membuat akhirnya putaran nasional ini berjalan hanya dengan 63 tim. Tadi yang lo maksud adalah Manokwari United. Manokwari United yang itu Jadi Cimahi Putra ini membuat grupnya Persewangi di kandang Persewangi itu hanya tinggal 3 tim. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya cukup mengganggu ya, cukup mengganggu apa namanya istilahnya persaingan. Karena dengan 3 tim ini menurut saya nggak fair, karena pertandingan akan timpang kan. Kalau 4 tim kan dua-duanya saling bertanding gitu. Jadi dan agak saya sesalkan sebagai penggemar Liga 4 ya adalah mepet hari baru mundur gitu. Dan ini menurut saya nggak fair gitu. Dan Cimahi Putra ini juara mencapai juara itu nggak gampang. Dan sebenarnya kalau kesana itu pelatih muda juga, Taufik Kasrun, Kapten Asian Games 2006 ya. Mantan pemain Persela juga. Dia dulu di asuhannya Fofi Dehan. Iya, Fofi Dehan. Angkatannya Bustami juga gitu. Jadi artinya ini Cimahi Putra ini presiden yang tidak baik sebenarnya. Kalau memang tidak siap, ya sudahlah, dari regional ya biasa-biasa aja gitu. Karena menurut saya sayang banget ketika juara regional, dan saya pasti pemainnya banyak yang kecewa gitu. Mereka punya, terlepas mereka tidak dibayar katanya tunggakan utang segala macam, tapi semangat mereka menjadi juara itu kan butuh effort lebih. Betul. Capek gitu loh, main bola itu nggak cuma sekadar fisik tapi juga mental gitu. Jadi ini ya presiden tidak bagus lah. Ini klubnya miliknya Pak Edi Mulyo namanya. Oke, ya mudah-mudahan ya bisa terselesaikan lah masalah antara klub dengan pemainnya. Ya kita berharap juga Liga 4 bisa berjalan dengan lancar, karena kan sejauh ini sih belum ada insiden apa-apa ya. Ya lancar. Nggak ada keluhan soal wasit. Sejauh ini belum ada nih yang viral-viral kan biasa ada tuh. Liga 4, tapi putaran nasional ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kita apresiasi dan mudah-mudahan tim-tim yang berlaga juga bisa sustain. Maksudnya bisa stabil, itu bisa konsisten dan juga bisa bertahan sampai akhir kompetisi. Paling tidak ketika mereka mempersiapkan untuk ada yang mungkin ambisi promosi ke Liga 3 itu, mereka mempersiapkan tidak perlu dengan hal yang mewah, tapi mereka dengan persiapan yang cukup maksimal, memaksimalkan apa yang ada, karena menurut saya tidak perlu memaksa gitu. Yang penting tim ini stabil saja gitu. Iya, betul ya, kita berharap ya, kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya dari Liga 4 ini, karena masih agak panjang juga nih. Hingga nanti sampai ke partai final. Oke, kita lanjut. Tadi udah ngomongin ex alumni Timnas. Sekarang kita ngomongin Timnas yang terbaru nih. Ada isu soal U23. Yang bakal kita udah pastikan jadi tuan rumah Piala AFF U23. Dan itu digelar di Stadion Patriot dan juga di GBK. Jakarta dan Bekasi. Kemudian kita juga mengajukan untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 di grup kita. Jadi bukan tuan rumah Piala Asia U23-nya ya. Jadi kualifikasinya. Itu nanti September nanti, dan yang diajukan adalah Gelora Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo. Selain itu juga kita ada event Timnas Putri ya, kejuaraan Timnas Putri berapa kali, bahkan AFF ASEAN Women Championship pun kita ngajuin kalau nggak salah. Ngajuin juga jadi tuan rumah, kita kualifikasi juga tuan rumah untuk Piala Asia Wanita. Jadi memang persiapannya banyak banget. Timnas Putri juga rencananya bulan sekarang Mei. Mei mulai TC. Ini TC di Yogyakarta. Nanti mereka ke Yordania. Uji coba lagi ke Yordania. Tapi yang abroad Bangladesh gabung belum? Yang abroad nanti belum. Ke TC ini belum gabung, ada 4 main katanya. Jadi dipanggil. Jadi ada 26 yang dipanggil, 4 nanti nyusul. Gitu katanya. Jadi ada
uji coba nanti akan dilakukan sama timnas putri dalam agenda FIFA Matchday. Mei sampai Juni nanti. Jadi di situ dikemas dalam mini turnamen. Jadi lawannya Yordania sama Bangladesh. Jadi modelnya kayak FIFA Series gitu ya? Iya, model begitulah. Tapi ini memang mereka yang create sendiri. Cuma di agenda FIFA Matchday gitu. Jadi ada tambahan poin FIFA. Sejauh ini kalau dari lawan-lawannya paling tinggi adalah si Jordania itu. Indonesia kan sekarang ada 94. Jordania itu kalau nggak salah 74-an deh. Dan si Bangladesh di 100 gitu. Jadi bisa lah kita naik lagi peringkatnya si timnas putri. Tapi yang pasti AFF nih yang menarik adalah dari AFF U23 ini justru komposisi pelatihnya dulu deh kita bahas. Kemarin tuh ada sempat ketemuan kan katanya tuh atau diskusi mungkin ya. Entah apa diskusi seperti apa antara Coach Indra Safri dengan Gerard Van den Burg yang memang akan ditugaskan melatih tim ini. Kayaknya sih juga diskusi soal pemain-pemain U20 deh yang dilatih sama Coach Indra dan Coach Indra kan hafal betul yang U23 siapa aja. Karena kan waktu juara SEA Games dia nanganin juga gitu. Materi pemainnya siapa aja, database-nya mungkin diminta diskusi apa jangan-jangan Coach Indra Safri dimasukin jadi asisten ya? Bisa jadi, karena gini, ini kan runutannya kan dari Piala AFF U23, terus kualifikasi, terus SEA Games, terus nanti pre-Olimpik 2028 ya. Jadi urutannya itu kan harus dimulai dari awal ini. Dan tim terakhir yang dipegang U23 kan sama Coach Indra kan. Jadi artinya bank pemain data pemain itu kan di Coach Indra. Sintayong. Bukan, maksudnya kan U20 is. Oh, U20. Kan ini cikal bakalnya U20 ya. Cikal bakalnya U20. Jadi yang U23 kemarin kan sudah hampir separuh ya, hampir separuh. Jadi akan makanya oke, kalau Sintayong kan yang akhir tahun ini LFF ya senior itu. Tapi maksudnya yang terakhir dipegang U20 kan Coach Indra kan. Jadi bank pemain itu di situ. Jadi memang membutuhkan mau nggak mau Gerard akan membutuhkan Coach Indra karena dia yang mungkin setahun terakhir ya kalau dihitung dari sekarang setahun terakhir dia yang intens mengamati pemain-pemain yang untuk level itu gitu dan perlu diketahui Piala AFF sendiri dilaksanakan di bulan Juli. Sedangkan tadi Alex sudah bilang bulan September. Sedangkan untuk drawingnya itu 29 Mei kualifikasi Piala Asia dan kita itu ada di pot 1 is. Iya, di pot 1. Ada di pot 1. Ini mungkin sedikit menguntungkan karena kita tidak bergabung dengan tim-tim gede, tetapi juga menjadi tantangan karena ini menjadi beban karena kita berada di pot 1 itu kan pot unggulan nih. Iya, karena kemarin kita ke semifinal, makanya pot 1. Makanya, jadi ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi Gerard mungkin butuh masukan yang banyak nih dari seorang Coach Indra Safri, apalagi nih kompetisi kan tidak jalan nih, sedang terutama Liga 2, liga di bawahnya kan tidak jalan dan berbeda ketika kualifikasi nanti di bulan September itu kompetisi jalan, jadi mengamati pemain itu lebih gampang ya. Karena yang pasti juga gini juga, yang pemain-pemain diaspora kayak Tim Gapens, Dion Mark yang kemarin nggak jadi kepake gara-gara agak lama untuk proses naturalisasi kan udah bisa dipakai nih. Nah itu kan September kalau gue nggak salah kompetisi di Eropa udah jalan. Nah itu bisa nggak tuh dipanggil tuh untuk kualifikasi Piala Asia. Nah itu kita berharap sih bisa ya. Mereka dimaksimalkan gitu. Kalau yang kayak Strike, mungkin kayak yang siapa lagi yang mungkin di Eropa, Ivar Jenner udah lewat belum ya? Belum ya? Ivar Jenner Strike kan satu angkatan ya? Iya, kayaknya belum lewat ya. Elkan Bagot. Iya, Elkan Bagot tuh kayaknya masih bisa nggak tuh? Nah itu kan yang menarik tuh. Bisa nggak tuh dipanggil tuh? Karena kan targetnya pasti akan tinggi juga loh. Paling nggak bisa lolos dulu Piala Asia lah. Karena setahu gua yang Piala Asia kali ini tuh nggak tiket langsung untuk Olimpiade. Beda sama yang kemarin kan? Ya gitu. Jadi makanya tapi bisa jadi ketika di bulan September itu bareng FIFA Matchday. Bisa jadi kan kalau FIFA FIFA Matchday ya. Biasanya FIFA Matchday walaupun mungkin pemain-pemain yang diaspora itu gabungnya agak terlambat mungkin akan mepet gitu. Tapi dengan keuntungannya adalah kompetisi Liga 2. Kita ngomong Liga 2 dulu. Liga 2 itu sudah dipastikan Pak Erik kan bilang sekitar Mei kan sudah mulai jalan. Juni sudah mulai jalan. Juni jalan. Artinya menuju September itu kan masih ada waktu 3 bulan untuk 2 bulan untuk mengamati. Jadi ini menurut saya juga keuntungan tersendiri ketika untuk kualifikasi ya. Tapi Piala AFF ini kan mainnya di Jakarta. Ini soal gengsi. Kita juara bertahan kan ya. Runner up. Runner apa ya? Yang Gianzola itu kan. Yang sebelumnya kita juara yang Coach Indra. Coach Indra juara, Coach Indra runner up. Runner up ya. Nah, ini kan ada gengsi tersendiri ya tuan rumah segala macam dan menurut saya cikal bakal U20 kemarin tuh ya itu mungkin jadi kerangkanya gitu. Tapi ya memang itu tadi kompetisi nggak jalan nih. Jadi memang scoutingnya kan tentu mungkin scoutingnya di itu
Paku Jaya Cup karena banyak pemain Cahaya Supriyadi main di situ loh. Oh iya benar juga. Di Paku Jaya Cup itu main Supriyadi. Ini saya nggak ngomongin apa, saya ngomongin fakta ya. Di situ kalau teman-teman menonton di Geraha Raya di BSD Bintaro itu ada pertandingan cukup bergengsi, Tarkam bergengsi, tapi yang main bagus-bagus dan enak ditonton. Ada Hasyim Kipu, ada Bayu Gatra, satu tim namanya HBB Boy kalau nggak salah. Iya betul. HBB Boy itu kipernya Cahaya Supriyadi, pokoknya bagus-bagus. Ada bosnya memang, gue tahu itu. Jadi mungkin itu buat scouting di situ. Ya tapi itu adalah fakta menarik ya dari tim U23 kita. Mudah-mudahan nanti kalau menurut lo ya, pemain lokal siapa yang layak? Beckham kalau gue udah pasti. Beckham ya. Beckham, terus Rehan, terus si Sihran tuh masih masuk gak sih? Sihran enggak? Sihran udah lewat ya. Siapa lagi ya Beckham? Ramai rumah kick masih nggak? Ramai bisa. Ramai baru 22. Mungkin ya. Victor Detan ya. Hoki lah pastilah. Hoki Caraka ya. Ya kan bisa jadi ya kan. Terus di Persita itu ada Yardan Jafi itu lebih bagus. Persita Yardan Jafi. Sama Ical Tanamal juga lumayan. Iya, terus si Madura United. Si siapa namanya? Kaviatur, bukan yang tengah ya, pemain tengah ya. Iya. Ada satu Madura yang bagus. Andi Irfan juga bisa kan? Andi Irfan masih? Lupa gua. Andi Irfan itu pokoknya. Iya, Andi Irfan kayaknya. Angkatan pertama U20-nya Coachin kan ya? Kayaknya iya Andi Irfan yang dulu ke KS Tiga Naga. Iya, Andi Irfan. Terus ada siapa namanya dari Semen Padang ada Galapagamo. Ada Firman Juliansa. Iya, betul. Firman Juliansa bagus. Itu. Sebenarnya di PS-nya banyak, Oh iya, banyak. Ada Rizky Pratama, ada siapa namanya? Victor Detan, ada Rehan. Terus gue tahu yang di Madura yang maksud Musliuddin itu bukan? Taufani Musliuddin kan zamannya coach Indra yang juara SEA Games itu lumayan lah. Itu masih. Terus ada si Rusadi juga kalau misalnya masih itu angkatannya Randy si Rusadi. Tapi gue lupa dia udah lewat atau belum ya. Terus di Liga 2 itu beberapa banyak. Cahaya kan. Bagas masuk dong berarti ya kayaknya. Bagas masih bisa nggak ya? Bagas masih bisa nggak ya? Coba gue cek dulu ya. Bagas Kava. Ada kalau Bagas masuk masih ada itu juga Rahmat Berry Santoso juga kemungkinan bisa. Oh iya Rahmat Berry ya. Nah, itu kan juga masih muda itu juga. Tapi yang pasti Rame Rumaki sebenarnya udah 23 lah ya. Boleh dicoba sih kalau masih bisa ya Rame Rumaki gitu. Karena Rame Rumaki ini top skornya Liga 2. Dan sama anaknya Ricardo Salampesi. Oh iya Reno. Itu boleh tuh. Nah, Reno sedang menanjak tuh performanya. Terus Rehan Hanan, Rame Rumaki juga udah lewat. Udah lewat ya. 3 tahun udah. Anaknya Firman Nutina juga boleh coba tuh. Si Rehan juga. Iya, Rehan Nutina. Yang di Persela ya. Dia back kan ya? Enggak, sayap. Oh, sayap ya? Sayap. Kalau sayap sih saingannya nggak banyak sih. Iya sih, back sayap lah. Pokoknya sayap dia sih. Iya. Sayap sih tahu gua. Nah, ini banyak sih pilihannya banyak sebenarnya. Tapi ya memang itu tadi butuh diskusi berlebih kan. Karena memang kompetisi tidak jalan untuk pemain-pemain ini. Tapi untungnya Liga 1 itu kan ada regulasi U2 mainin U23. Itu mainin 45 menit itu. Jadi itu menurut saya juga di 5 pekan terakhir Liga 1 bisa jadi bisa diamati gitu sih. Iya, emang itu yang menarik ya bagaimana nanti pemilihan skuadnya. Tapi yang pasti kayak Justin Hapner pun masih bisa masuk. Ya. Jadi memang bisa itu menjadi opsi nanti kalau memang jadwalnya pas untuk kualifikasi Piala Asia U23 ini. Gue rasanya kalau untuk kualifikasi Piala Asia U23 seperti tadi kata lu juga FIFA Matchday kayaknya harusnya pemain Despol itu bisa ya. Kakang sama Robi Darwis bisa ya? Bisa. Seinget gue bisa. Kakang sama Robi Darwis duet Persib. Kan Ferrari aja bisa kan? Iya. Iya kayaknya bisa deh. Kalau ini di Alfianto Niko. Alfianto Niko itu bentar. Kita cek dulu ya. Takut ini ya. Soalnya umurnya beda-beda tipis ya. Kakang masih 22 tahun. Robi Darwis. Coba kita lihat. Robi Darwis ini Kakang ini 21 Robi Darwis bisa. Arkan Fikri bisa. Arkan Fikri 19 tahun. Marcelino Ferdinand juga bisa. Ya. Terus siapa? Tadi siapa yang lu bilang? Tadi siapa? Alfianto Niko ya? Alfianto Niko. Ya, Dewa United. Cukup dapat menit bermain di Dewa, Alfianto Niko. Iya, benar. Lumayan dia jadi super sub. 22 tahun sih. Oke. Ya, lumayan bisa lah harusnya. Terus si Tony Firmansyah, Surabaya si Tony Firmansyah. Iya. Si siapa Michael Tata bisa nggak ya? Michael Tata harusnya sih masuk pemain muda. Ada lagi satu Alvan Suaib. Alvan Suaib, gue pengen dia Suaib Rizal lagi. Alvan Suaib bisa tuh Alvan Suaib. Kalau kiper mungkin siapa ya kiper? Cahaya Supriyadi lah. Cahaya Supriyadi. Pasti Cahaya terus si yang tadi lo bilang. Siapa? Jadi lupa dah tuh gua. Ada tadi kipernya. Aduh, jadi lupa gua. Yang U20 siapa aja sih?
Dava mungkin bisa. Terus ya Mikael Tata bisa. Terus satu lagi. Ini yang PS. Siapa yang tinggi? Erlangga Stio. Iya. Erlangga Stio. Kayaknya kemungkinan masih itu aja. Iya. Untuk U23 kipernya gitu. Karena yang dari senior si Hernando kayaknya udah lewat. Kan angkatannya Bagas kan. Satu lagi, pemain-pemain PSIM banyak yang muda tuh. Arliansyah Abdurrahman. Arliansyah Abdul Manan itu Arliansyah oke. Zanadin Faris ya Persis Solo. Siapa lagi Persis satu yang anak Bekasi? Siapa namanya? Altaf Indi. Altaf Indi itu juga pemain yang cukup mobile dan jadi dia makin berkembang dengan Dato Angin Sue soalnya. Oh iya ya, benar. Tapi ngomong-ngomong Dato Angin Sue, gue jadi inget Sadil pamit ya. Benar kan Persib ya? Sadil tapi itu mau kita bahas sekarang apa ntar nih? Ntar aja lah. Bursa minggu depan kita ramekan bursa. Gitu. Oke, kayaknya udah sekian. Kalau menurut kalian sejauh mana sih di Piala AFF kita bakal melangkah dan juga di Piala Asia U23 nanti? Atau teman-teman usulin ini dong dipanggil untuk U23. Siapa tahu Gerard nonton komentar kalian gitu. Oh iya benar juga tuh usulan netizen, ntar kita bacain deh. Iya, ntar bacain. Pemain-pemain yang layak dipanggil U23. Mulai dari Liga 3 sampai Liga 1. Coba aja. Atau kalau ada Liga 4 yang bagus misalnya, nggak apa-apa. Iya, betul. Coba ya di kolom komentar coba kalian sampein siapa aja pemain yang layak. Ya gue yakin sih pasti memang. Kalau Beckham udahlah kalau menurut gua gitu loh ya. Kalau menariknya nanti kalau bagus dibikin fit sendiri. Atau mungkin ada pemain Persib lagi yang baru yang striker dinaikin sama si Bojan. Firmansyah. Firmansyah ya. Sama namanya siapa ya? Lupa gua. Ya, pokoknya ada satu striker yang di potensial yang dipromosikan sama Bojan. Gua lupa tapi tulisannya namanya. Mungkin menurut kalian ada lagi pemain Persib selain Beckham, Robi, Kakang gitu yang layak. Ya coba aja disampein, nanti kita coba bacain. Iya, siapa tahu ternyata ada pemain Persipu Depok yang bagus gitu. Nah, kita mungkin kita kelewat gitu. Jadi nanti saya bikinin di feed Instagram juga. Ini pilihan netizen. Menarik juga. Oke. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia baik di X, Instagram, TikTok dan juga di Facebook, dan terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia, dan kita juga masih ada di Noise. Kita di Noise. Yang pasti kalau perkembangan U23 tadi yang kita bahas, perkembangan Liga 2 termasuk perkembangan Liga 1 dan Liga 4, termasuk ada bagaimana Liga 2 persiapan tim-tim yang promosi, semua daging ada di skor.id. Oke, dengan demikian gue Resetnan. Sampai jumpa lagi.